Yang ketiga mungkin dia sudah belajar coaching, sudah mencoba tapi mengatakan, "Ah, nggak berguna," gitu, "Ah, nggak ini, nggak Mmm, berhasil coaching-nya," gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu nih, apa yang bikin dia nggak berhasil. Kebanyakan, mhm, namanya juga orang baru belajar ya, iya bener. mungkin ya dia kompetensinya masih belum gitu Belum ya, nangkep ya Coach? belum apa ya, belum mahir gitulah, Mmm. gitu kan. Jadi dianggapnya Banyak leader yang bilang coaching ini buang-buang waktu. Kalau coaching buang-buang waktu, kenapa masalah di tim Anda selalu berulang-ulang? Halo Coach Adit, apa kabar? "Halo, baik." Ya gimana ya, Kak? Kenapa sih coaching selalu dicap sebagai aktivitas yang membuang-buang waktu di dunia bisnis, Coach? Oke. Di dunia bisnis dan dunia korporasi sama aja lah ya, Mhm, bisnis secara umum. Karena ini juga sering terjadi bukan hanya di, business owner ya, mhm. atau bisnis, UMKM, tapi juga apalagi di bisnis besar korporasi. Bahkan sampai bisnis yang mungkin udah multinasional ya, apakah itu swasta, pemerintah gitu ya, yang nganggapnya coach itu buang-buang waktu gitu. Mmm, Nah, jadi banyak sih penyebabnya ya, yang buat kok dianggapnya coach itu buang-buang waktu mmm, gitu ya. contohnya apa nih, Contoh Coach? nih, yang pertama gitu ya, ya wajarlah ya bisnis, Mhm, pergerakannya cepat, mhm, ritmenya ya kan butuh jawaban segera gitu kan, butuh mmm, tindakan cepat. Jadi dianggapnya coaching itu, apa ya, ya tadi, ya lama kan coaching itu bisa 30 menit gitu, padahal mmm, kalau dengan instruksi aja mungkin cukup, ya beberapa menit udah cukup gitu kan, memberikan instruksi, memberikan, decision making gitu ya dari atasan gitu kan. Jadi dianggapnya coaching itu jadi buang-buang waktu tadi, karena memang ritme kerjanya lagi banyak yang urgent kali gitu ya, mmm, dan selalu urgent jangan gitu ya, selalu urgent iya, gitu ya. Jadi semuanya serba cepat, apalagi mmm, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan project base gitu ya, mhm yang mhm, memang ritmenya sangat cepat, ada deadline-deadline yang harus dicapai, yang capai. harus ini ya, penuhin gitu kan, kalau enggak nanti berantai nih, itunya permasalahannya. Gitu ya, jadi itu, gitu ya. Itu ya oke masuk akal gitu ya, walaupun itu juga bisa di ini juga ya, disituasikan juga gitu ya, coaching dalam keadaan seperti itu. Atau juga memang, apa ya, si para leader-nya ini memang lebih suka model gaya command and control gitu loh. Apa itu, Coach? Gayanya lebih suka gaya memerintah, karena Oh, mereka punya mindset ya atasan itu harus bisa kasih solusi, semuanya mmm, harus dari dia, iya, dia tinggal merintah aja dikasih arahan gitu ya. mmm, Jadi dia merasa tidak perlu untuk apa ya, timnya itu bisa melakukan sendiri atau solusi sendiri gitu ya, bisa menghasilkan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi semua harus dengan cara dia gitu kan. ngikutin arahan dia doang dong Iya, mengikuti bagusnya. arahan, bisa jadi karena dia merasa memang yang paling berpengalaman di situ, dan juga dia merasa caranya adalah yang paling benar Mmm, gitu kan, untuk memastikan semuanya selesai dengan baik gitu, ya. Ya dia dengan command and control itu, gitu, dengan mmm, perintah dan dia tinggal kontrol gitu ya. Jadi ya tentu coaching nggak seperti itu kan, coaching berbeda nih, mmm, kolaborasi, mhm, conversation yang, apa ya, menggali potensi dari si tim. Ya, itu karena gaya leadership mereka yang masih seperti itu, gitu kan. Yang ketiga mungkin dia sudah belajar coaching, sudah mencoba, tapi mengatakan, "Ah, nggak berguna," gitu, "Ah, nggak ini, nggak mmm, berhasil coaching-nya," gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu nih, apa yang bikin dia nggak berhasil. Kebanyakan, mhm, namanya juga orang baru belajar ya, iya bener, mungkin ya dia kompetensinya masih belum gitu belum ya, nangkep ya Coach? belum apa ya, belum mahir gitulah, Mmm, gitu kan. Jadi dianggapnya training baru kemarin, sekarang dia langsung coaching 1 orang 2 orang gagal, dianggapnya udah gagal coaching nggak berhasil mmm, gitu kan. Nah, iya bener, itu jadi kekurangannya dia itu, dia lampiaskan dengan menyalahkan coaching-nya itu sendiri gitu loh. mmm, Padahal dia kebanyakan sih karena skill coaching-nya dia yang belum ada ya, belum belum punya, belum mahir oh belum gitu mahir, ya, belum terbiasa. Jadi coaching itu yang merupakan skill itu perlu jam terbang gitu kan, nggak bisa langsung belajar hari ini, praktek hari ini dan berhasil gitu ya. iya pasti, Jadi perlu waktu juga gitu ya, yang mereka merasa, "Ah, percuma," gitu loh. Ya jadi
karena skill-nya belum terasah dengan baik dia menyalahkan coaching-nya Mhm. gitu. Ya ada yang kayak gitu juga tuh, ya banyak Iya sih bener. Iya bener. reason-reason yang lain ya. Pertanyaan selanjutnya nih Coach, Iya, dari pengalaman Coach Adit, apa mhm, sih konsekuensi nyata yang dialami organisasi ketika leader itu tidak melakukan coaching? oke ketika tidak melakukan coaching bukan berarti pekerjaan nggak selesai sih, ya pasti tetap aja tercapai ya, Mhm. target mungkin bisa tercapai gitu ya, dengan cara dia perintah, dengan cara dia kontrol yang ketat, ya. Dampak-dampak sampingnya ini yang mungkin baru terasa agak lama sih gitu ya, yang jelas pertama ya, dia pasti akan lebih merasa kelelahan gitu loh, Iya, karena semuanya harus ke dia, ya kan, pasti. keputusan segala macam. Jadi dia dalam prosesnya itu tidak memberdayakan tim sama Mhm. sekali sehingga timnya hanya nunggu perintah, arahan Mhm. gitu ya, boleh atau nggak bolehnya gitu Mhm. melakukan sesuatu Iya, misalnya gitu, ya udah. bergantung banget ya Coach ya. Nah, kalau ada masalah balik lagi ke dia untuk Iya. diselesaikan. Terus begitu akhirnya tim itu ya jadi sekedar kayak apa ya, ya kayak pelaksana buta aja gitu. Mmm, Jadi, sebagai alat dari si leader-nya si ya Coach? leader-nya untuk mengerjakan gitu ya, sebagai pengganti tangan dan kakinya dia aja Iya gitu, bener juga. ya kan. Tapi semuanya harus balik lagi ke dia, ya melelahkan gitu ya. Itu yang paling terasa sih gitu ya. Waktunya dia akan terbuang untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, operasional sehari-hari, problem solving sehari-hari. Jadi sangat kurang untuk memikirkan hal-hal yang lebih strategik untuk mengarahkan bisnis ini ke depannya misalnya, untuk berpikir jangka panjang, itu nggak ada waktu, gitu ya. Yang kedua dari sisi timnya sendiri ya, Mhm. tadi ya udah jelas dia akan pasif rata-rata ya, karena semuanya harus tergantung keputusan dan persetujuan dari atasannya. Dari leader-nya. Tidak merasa diberdayakan sama sekali gitu ya. Jadinya ya macam-macam nih dampaknya, Mhm. ownership kurang gitu ya, merasa nggak dihargai, Iya. terus kemudian apa ya, merasa dirinya nggak ada pertumbuhan di situ gitu kan. Capek juga dia Mmm. suruh-suruh terus, salah diomelin misalnya gitu ya. Iya. Jadi serba salah ya, Iya bener. akhirnya motivasi turun dan akhirnya cari kerjaan tempat lain deh gitu. Iya. Berarti harus dikasih kesempatan buat dia tuh ngerjain sesuatu dulu ya Coach, Iya. tapi masih tetap didampingi sama leader. Ya, itu adalah fungsinya coaching, pendampingan itu ya, gitu ya. Memang mindset-nya harus memahami bahwa nggak mungkinlah orang lain itu bisa menghasilkan pekerjaan yang sama persis dengan apa yang ada di pikirannya si coach-nya, si leader gitu ya. Mhm. Nggak mungkin cara yang dianggap benar itu satu-satunya cara gitu loh. Jadi memang leader atau owner atau manajer tuh harus bisa legowo melepaskan, bahwa hal-hal seperti itu tuh, nggak bisa perfect gitu ya. Kerjaan tim itu ya biarkan dia mengerjakan dengan cara sendiri asal Iya tidak bener. melanggar SOP, Mhm, bener. tidak melanggar, apa ya, kebijakan perusahaan gitu ya, tidak, jalankan dengan integritas, itu kan yang penting itu ya. Mhm. Hasil, ya memang, apa ya, hasil kerjanya itu bisa jadi berbeda dengan apa yang hasil yang kalau dia sendiri kerjakan. Berbeda tapi bukan berarti lebih baik atau lebih jelek gitu kan, Iya, beda aja beda gitu. aja. Tapi Iya bener. bisa dipakai kan gitu kan, kualitasnya malah bagus juga gitu kan, contoh. Ya nggak apa-apa toh gitu. Mmm, yang penting dikasih apresiasi juga ya Coach ya, orang kan biar Betul, ngerasa dihargai atas kerjanya dia juga ya Coach ya? iya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu terus kan akhirnya ya ujung-ujungnya baliknya kemasannya ke dia sendiri ya. Mhm, bener. Pertanyaan yang terakhir nih Coach, Iya. bagaimana sih cara menerapkan coaching yang singkat, fokus, dan tetap relevan di tengah tekanan target? Iya, jadi cara menerapkan coaching yang bisa fokus ya, Mhm. sesuai dengan, ritme target yang tinggi gitu ya dan Mhm. waktu yang cepat. Itu ya memang kalau misalnya para leader itu melihat coaching itu hanya sekedar ajang curhat nggak jelas, Mhm. di saat duduk ngobrol, waktunya bisa sejam, itu ya memang buang-buang waktu Iya, ya, gitu kan, dan itu masuk akal kalau bener. mereka berkata seperti itu, gitu ya. Jadi, bagaimana agar coaching ini bisa diadaptasikan gitu ya, dengan ritme kerja yang memang sedang cepat ini gitu ya, nggak bisa dibalik, gitu ya. Kerjaannya harus sesuai dengan coaching, enggak, coaching-nya harus disesuaikan dengan ritme pekerjaan gitu ya, supaya mereka bisa menerima gitu kan.
supaya tidak dianggap coaching ini sebagai kerjaan tambahan gitu kan. Mhm. Kalau kerjaan tambahan itu kan seolah-olah kan jadi buang-buang waktu Mhm. ya kan, kerjaan utamanya nggak selesai gitu kan. Apalagi dia harus ada coaching lagi seminggu 2 kali gitu kan, harus lapor ke HRD nanti kalau di perusahaan ya bahwa dia sudah coaching segala macam. Iya, Nah itu buang-buang waktu ya. buang-buang waktu, jadi perlu diadaptasikan. Jadi memang saya sendiri pun ketika mengajarkan coaching ya, coaching kompetensi ICF ke para leaders Mmm. yang memang ritmenya seperti itu, saya tidak mengharap mereka tidak mengharuskan mereka melakukan coaching yang formal 2 minggu sekali, ya kan 1 jam. Ya Waduh. kalau dia punya anak buahnya 10, ya kan Iya repot ya coaching. seminggu dia coaching 10 orang Iya, masing-masing itu udah habis waktu gitu habis kan. waktu juga. Jadi nggak bisa juga gitu, belum lagi ada 20 orang Waduh. gitu. Ya jadi ya perlu disesuaikan gitu ya. Jadi saya menyarankan ada 2 sih gitu ya. Jadi coaching ini dia hanya menerapkan 1, 2 kompetensi aja yang memang nggak perlu mempraktekkan kompetensi coaching secara holistik dulu, secara full, tapi 1, 2 gitu ya. Kompetensi coaching yang memang dibutuhkan saat itu aja, itu juga oke, udah bagus tuh. Misalnya ketika ada tim yang datang tiba-tiba ceritakan masalah, ya udah langsung dengan teknik-teknik bertanyanya aja gitu kan, ya udah selesai gitu kan. Jadi, apa ya, tidak harus, oke jadi kita jadwalkan coaching nanti ya, besok jam sekian untuk membahas hal ini, ya nggak juga gitu, Iya, saat itu juga iya, benar gitu benar, kan. iya. Ya tapi dengan, saya menyebutnya micro coaching gitu ya, Micro coaching? jadi sesi coaching yang micro yang mungkin hanya 5 sampai 10 menit gitu ya, gitu. Mmm. Khusus membahas masalah yang spesifik yang saat itu sedang dihadapi, itu micro Mmm. coaching. Yang teknik yang kedua, cara yang kedua mungkin dengan mengintegrasikan coaching dengan interaksi tim sehari-hari, tanpa perlu ada waktu khusus gitu kan. Mmm. Misalnya ketika briefing, itu ya ganti dengan ya mungkin, 60-nya telling, 40%-nya coaching masih oke briefing itu. Meeting-meeting dengan tim, ketika ngobrol dengan tim di kantin. Jadi Oh iya. masukkan, praktek coaching itu dalam kegiatan sehari-hari dia dengan tim gitu loh. Oh Jadi iya, bukan benar. ditambah di waktu khusus gitu ya. Kalau ada harus mengalokasikan waktu khusus ya pasti merasanya itu kerjaan tambahan Mhm, gitu ya. bener. Jadi lagi fresh-fresh-nya nih bahas bareng-bareng, lagi makan di kantin, lagi Ya jalan-jalan bareng, istirahat gitu ya Coach ya. bahkan ketika meeting ya, meeting itu pelan-pelan gunakan teknik coaching gitu ya. Di situ juga bisa menerapkan micro coaching juga, kan jadi bisa di-combine nih gitu ya. Mmm. Nah itulah yang sebetulnya yang membuat coaching itu menjadi, membudaya di perusahaan. Karena sudah dilakukan secara, sehari-hari gitu, jadi nggak ada beda dengan, pekerjaan lainnya gitu loh. Jadi bukan sebagai kerjaan tambahan tapi sudah terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dia dengan tim gitu. Nah itulah coaching yang sebenarnya sudah me sudah apa ya, terinternalisasi gitu loh. Mmm. Ya nggak perlu coaching yang formal-formal. Iya. Bolehlah kalau coaching yang formal-formal khusus untuk membahas tentang pengembangan diri tim ke masa depan. Bukan sesuatu yang urgent tapi yang important sih, itu boleh. Tapi yang urgent dan important atau yang urgent itu ya bisa dengan sehari-hari micro coaching gitu-gitu. Diselip-selipin ya Coach ya. Nah Oke. gitu. Itulah justru yang membuat tim itu merasa, di-develop gitu ya dengan baik. Ya tentang masa depannya dan tentang dia permasalahan sehari-harinya. 2 hal ini pendekatan coaching-nya bisa beda gitu. Oke, menarik banget ya tips dari Coach Adit hari ini. Kalau kalian masih mau diskusi bareng Coach Adit atau berbagi pengalaman nih bareng Coach Adit, kalian boleh langsung gabung aja, link ada di deskripsi ya. Sekian dari aku Eka. Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa.